yang pertama disampaikan oleh Pak Rajimin. Oke, kita beri aplaus tepuk tangan untuk Pak Rajimin. Pak Rajimin ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ulangi. Semangat pagi. Tambahi biar meriah, ya. Semangat pagi, jalan pagi. Luar biasa, ya. Ulangi. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mulyadi SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati SMP Negeri 2 Perembun, yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 2 Perembun. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua di siang hari ini, di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Ada yang sakit? Ada yang masih ngantuk? Ada yang masih ingat di rumah? Ada yang ingat ngelak? Ada yang ngelak? Sudah mulai ngelak belum ini? Sudah, nggak ada aqua ya Bu Guru. Oke, sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan, di aula atau di gedung olahraga yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan selamatnya dunia hatta akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya dari Polsek Perembun dan ada Bu Rina dari Satuan Narkoba Polsek Kebumen hadir dalam rangka memenuhi permohonan atau permintaan ataupun undangan dari SMP Negeri 2 Perembun untuk sedikit memberikan pencerahan. Kita belajar bersama, memberikan pencerahan pada diri kita, diri saya, panjenengan dan semua yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tertib lalu lintas, kemudian yang kedua nanti ada berkaitan dengan pengetahuan tentang narkoba. Untuk itu saya berharap pada adik-adik semua nanti diperhatikan, dicatat, kemudian dilaksanakan sebaik-baiknya. Bisa nggih adik-adik nggih? Baik, sebelum menginjak saya lebih lanjut, perlu perkenalan tidak ini? Ada yang sudah kenal saya belum? Alhamdulillah, berarti saya kan bukan orang yang terkenal, bukan selebritis masalahnya lah. Yang kenal dengan saya ada Bu Guru yang kenal. Yang kenal dengan Farel ada? Nah, kalau yang kenal dengan Farel langsung banyak yang kenal. Masalahnya selebritis, saya kan bukan. Padahal saya sering kesini, sering ke SMP 2. Kemarin yang vaksin di sini ikut vaksin siapa? Ikut semua ya? Ikut semua vaksin COVID-19? Ada yang belum vaksin? Ada yang belum vaksin ketiga? Ada? Coba yang belum vaksin ketiga. Cung, yang belum vaksin ketiga.
Berarti semuanya. Terima kasih. Nanti saya usulkan ke dinas kesehatan, barangkali akan divaksin. Dan orang belum vaksin kok lorong meneh piye. Ini sebelum menginjak ke yang lain, kenapa saya bilang vaksin? Dengarkan sedikit. Vaksin adalah salah satu untuk mencegah terjadinya penyakit di tubuh kalian. Alhamdulillah kalian semua sudah vaksin 1 dan 2. Sehingga hari ini Indonesia itu sudah mulai menginjakkan ke endemi. Sudah mulai COVID-19 sudah mulai mereda. Jadi kalau kemarin kalian tidak vaksin, kemungkinan Indonesia ini kolap, kena banyak terjadi kematian karena COVID-19. Makanya nanti vaksin ketiga itu tetap perlu dibutuhkan. Saya alhamdulillah sudah vaksin keempat, jadi saya sudah disuntik 4 kali. Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sedikit nanti saya sampaikan berkaitan dengan tertib lalu lintas. Kalau tertib lalu lintas, kita tidak akan lepas dari Undang-Undang nomor berapa? Ada yang tahu? Yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Ada yang tahu Undang-Undang nomor berapa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu maju? Maju sini yang tahu, cung. Yang tahu maju. Ya, kalau tidak ada yang tahu saya kasih tahu. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nanti buat ditanyakan, dicatat. Oke. Saya tidak banyak isinya, paling sedikit 15 menit paling bujuk sedikit kerawat lah. Undang-undang nomor berapa? 22 tahun berapa? 2009 tentang apa? Nah, tentang lalu lintas angkutan jalan. Undang-Undang nomor 2 tahun 2009. Itu semua mengatur tentang pengguna jalan, tentang jalan dan lain sebagainya. Sehingga apa-apa yang saya sampaikan semuanya tidak akan lepas dari itu. Dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Saya ingin bertanya. Saya mohon maaf memang tidak menggunakan slide. Saya tidak mau terpaku dengan slide, masalahnya kalau terpaku dengan slide nanti materinya banyak sekali. Jadi kita acak saja. Saya ingin bertanya satu hal. Di antara kalian semua yang hadir, siswa atau siswi SMP Negeri 2, yang sudah bisa naik motor siapa cung? Yang sudah bisa naik motor? Nah, yang sudah bisa. Ya, terima kasih turun. Ya, kemudian saya tanya lagi. Dengarkan, jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Yang berangkat ke sekolah menggunakan motor. Nah, mana sing ngaku loh. Yang berangkat sekolah menggunakan motor, cung. Ngacung saja, tidak akan saya tilang, ngacung saja. Nah terus bisa naik motor tidak mau menggunakan motornya untuk apa? Nah, sekali lagi, ada yang naik motor ke sekolah? Tidak ada ya? Ada. Yang bisa naik motor, coba yang bisa naik motor. Ya, terima kasih. Kamu maju mas ini mas. Kita interaktif saja. Sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa.
Kalau sudah maju seperti ini punya keberanian luar biasa. Cita-citanya apa mas? Polisi mas. Terima kasih. Namanya siapa pak? Nama saya Muhammad Mukhtar Salahuddin. Jenenge Dowo. Sing jelas kudu rajimin ya. Ya, rumahnya mana mas? Kenayan. Kenayan kalau Bali ngasal ke gini mas. Oh Kenayan Jokonya, desanya apa? Bali ngasal nang kono kuwi ya. Iya. Saya tanyakan, tadi kan banyak yang saya tanyakan bisa menggunakan sepeda motor. Terus saya tanyakan lagi, tidak menggunakan. Ternyata kalian jawab tidak. Saya tanyakan yang berangkat sekolah naik motor, jawabannya orang asing jawab, mergane wedi. Sekarang saya tanyakan, alasannya apa kok ke sekolah tidak berani naik motor padahal bisa? Coba jawab mas. Pendapat saya rasa pendapat saya karena mereka semua tidak saya rasa mereka semua takut Ditilang ya? bukan Oh bukan ya. takutnya dimarahin guru. Oh dimarahin dulu, bukan ditilang Pak Polisi. Kalau di desa mana ada polisi pak? Oke, terima kasih. Ya silakan dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Ya. Ya, terima kasih. Jawabannya simpel banget Pak Guru. Ternyata takut dimarahi Bapak Ibu guru. Padahal yang bikin Bapak Ibu guru ditakuti itu Pak Polisi. Iya Pak ya? Nek nganggo motor, kalian itu kan masih anak-anak, belum 17 tahun. Artinya tidak boleh menggunakan sepeda motor di jalan raya. Belum saatnya. Sehingga ketika kalian naik motor di jalan raya, nek ono polisi dicegat, ditilang. Itu mesti. Pertama, Bapak Ibu guru melarang kalian, memarahi kalian bukan karena ditilangnya, tapi karena menjaga keselamatan kalian. Ini Bapak Ibu iya, jadi menjaga keselamatan kalian di jalan. Yang pertama, kalian belum saatnya menaik sepeda motor di jalan. Yang kedua, kalian mesti belum punya SIM. Yang ketiga, kalian mesti kelengkapannya masih kurang gitu. Sehingga kalian perlu mengerti dengan dirinya sendiri bahwa masih belum saatnya. Iya Pak ya? Belum saatnya naik sepeda motor. Kemudian walaupun kalian belum saatnya naik sepeda motor, saya tidak akan melarang kalian naik motor. Nanti kalau dilarang tidak boleh naik motor, nanti kalian kebablasan tekan tua iso numpak motor. Iya Pak ya? Nah, jadi kalau yang belum bisa naik motor ya belajar, tapi jangan di jalan raya. Karena di jalan raya nanti akan resikonya pertama bisa membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit. Saya ingin bertanya lagi satu hal. Perlengkapan sepeda motor, ya, perlengkapan sepeda motor antara lain helm. Kemudian yang kedua apa? Masih. Ya, namanya siapa mas? Aditya Prananda. Panggilannya siapa Prananda? Aditya. Rumahnya mana? Bali ngasal mana? Ibu Bali ngasal kabeh iki. Ya tapi loro Bali ngasal kabeh iki mungkin ora Bali ngasale ya. Iya. Tadi kelengkapan sepeda motor apa mas? Helm, motor sendiri, kunci juga, SIM, KTP, STNK.
Iya, terima kasih. Tepuk tangan Mas Prananda. Iya. Boleh sekalian yang di dopresnya ya, Kak Sini ya. Ya. Boleh sekalian yang di dopresnya ya. Oh iya iya nanti ya ya. Jadi ini boleh dua-duanya tadi. Kasih, yuk silakan maju ambil doorpresnya. Terima kasih semuanya ya. Milih saja, yang penting jangan milih bu gurunya. Ya, ambil saja satu. Ya, terima kasih keberaniannya. Saya ulangi, tepuk tangan. Jadi kelengkapan sepeda motor atau kendaraan, di antara lain salah satunya adalah helm untuk menjaga keselamatan. Helm. Saya ingin bertanya satu lagi. Ini insya Allah Reno saya jawab. Insya Allah kalau bukan orang yang suka membaca mungkin tidak akan bisa menjawab. Pertanyaannya ini nanti saya kasih doorpress lagi kalau ini bisa. Sejak kapan? Sejak tahun berapa maksud saya? Helm itu dibuat. Nah, ini yang kapan? Nek orang ahli motor ngerti mesti. Loh, saya wis polisi baru kapan ngerti kok. Betul. Sejak kapan helm dibuat? Ada yang tahu? Katanya ada jawabannya sejak membuat helm. Lah tahun piro gawe? Nah. Nggak ada kan? Nggak ada. Bapak Ibu guru, tahun berapa Bu? Ulangi. Oh, salah. Karena helm itu dibuat bukan di Indonesia. Sejak pertama pembuatan helm maksud saya, bukan di Indonesia. Nah, jadi begini, helm itu dibuat antara tahun 1935. Ya, 1935 itu dibuatnya di Inggris. Silakan browsing di Inggris, ya. Ini dicatat itu. Nanti buat ditanyakan ini. Keri-keri dekat aku raja ngerti. 1935 di Inggris. Berawal dari yang namanya Lawrence, warga Inggris, kecelakaan. Itu berawal dari itu, kemudian terus dibuat helm. Ya. Ini saya tanya satu hal untuk adik-adik ini, apa fungsi atau manfaat helm itu sendiri? Coba satu orang ke depan sini, satu orang ke depan. Ya, ke belakang, ke sini. Ya, itu belakang. Ya lurus apa lurus sini. Ya, sini. Ya, sampai sini. Sini. Ono mic ora Bu? Satu lagi Bu mic Bu. Ada mic Bu. Ini, ambil mic Mas. Ya. Namanya sama Mas Rehan. Itu naik satu namanya apa? Lintas Pamulang. Pamulang yang di Mas? Daerah Bandung, berarti lintas Pamulang K2 ada. Ya, katanya manfaat atau fungsi helm apa satu? Melindungi kepala. Ya. Kegunaan untuk berlalu lintas. Iya. Udah. Ya, satu lagi Mas Lintas. Jadi kita manfaat helm melindungi kepala. Terus melindungi. Apalagi? Kalau kaca udara. Terus? Melindungi kepala. Terima kasih. Ternyata nyerempet
benar. Tepuk tangan. Ya. Satu hal, bahwa helm itu manfaatnya adalah untuk melindungi kepala dari benturan. Ya melindungi kepala tapi tuh panas, hujan, bukan, tapi dari benturan. Melindungi kepala dari panas hujan cukup tudung di topi, bukan helm. Nah, saya tanyakan lagi, melindungi kepala dari benturan. Kekhawatiran apa kok kepala itu harus dilindungi? Saat jatuh biar nggak pecah kepalanya. Biar nggak pecah. Satu. Terus yang satu lagi mas. Ya. Hah? Biar nggak pecah kepalanya. Oh biar sama aja bener biar nggak pecah kepalanya. Jarang mas kecelakaan ki pecah kepalanya, orang kelindes bocor. Oke, terima kasih. Kasih ya. Ya. Terima kasih. Milih ya. Bahwa helm itu gunanya antara lain satu, untuk melindungi kepala dari benturan apabila terjadi kecelakaan. Nah, pertama. Yang kedua, melindungi muka dari debu dan lain sebagainya, melindungi pandangan kita ke depan. Kemudian yang ketiga, sebagai kelengkapan kendaraan. Itu yang penting itu saja. Tapi fungsi utama dari helm itu sendiri adalah melindungi kepala dari benturan untuk mencegah akan terjadi keparahan parahnya pengendara apabila terjadi kecelakaan. Karena apa? Bahwa perlu saya sampaikan, di Indonesia ini 1 tahun, ini perlu diperhatikan, 1 tahun kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang di jalan itu tidak kurang dari 3.000 orang 1 tahun. 3.000 sedikit apa banyak? Banyak. Makanya hari ini saya datang ke sini menyampaikan pada kalian semua agar kalian melaksanakan tertib lalu lintas di jalan. Utamanya kalau menggunakan sepeda motor memakai helm. Kira-kira yang memakai helm pada saat menggunakan kendaraan sepeda motor sudah 100% apa baru 45% atau 25%? Saya ingin bertanya, yang di belakang sana, yang perempuan. Iya, yang perempuan sana. Kalau kalian naik motor, apakah pasti menggunakan helm? Tidak. Terus sekali lagi, ketika kalian menggunakan sepeda motor, misalkan 10 kali naik sepeda motor, 10 kali, menggunakan helm berapa kali? 1. 1 kali itu kalau diomongin. Intinya apa? Saya mengajak pada kalian, nanti kalian kalau sudah dewasa, kemudian menggunakan sepeda motor, silakan helm digunakan sebaik-baiknya. Digunakan sebaik-baiknya, sehingga akan mencegah dari terjadinya kecelakaan berakibat yang lebih parah. Satu lagi pertanyaan dan masih berkaitan dengan helm. Yang bisa jawab, contohnya masih ada berapa jenis helm? Yo, yang perempuan, tadi laki-laki terus, yang perempuan. Ada berapa jenis helm itu? Yang perempuan, saya minta yang perempuan. Ayo yang perempuan sini ada enggak? Ada berapa jenis helm? Enggak ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Ya yang laki-laki sini yang tahu. Satu ya sini. Itu di mic ambil mas. Ya.
Namanya siapa Mas? Afni Setiawan. Siapa? Afni Setiawan. Yang rada rapati gendang. Fafni Setiawan, rumahnya mana? Madurso. Padurso, kelas berapa? 9. 9. Padursonya mana di sana? Rahayu, Sendang Dalam. Madurso Pak. Padurso nih, Kemulan, Boten. Pasar Pon. Nggih. Oh, ini uripnya naik pasar berarti. Ya, tadi saya tanya pertanyaannya apa? Merek helm. Benar saya bertanya tentang merek helm? Ora Mas, ora merek helm. Sekarang pertanyaan saya adalah ada berapa jenis helm? Jenis-jenisnya bukan mereknya. Apa? Honda. Jenis helm Honda. Kok disenangi wong ahas oleh helm Honda? Ada yang tahu? Dibantu temannya? Ya sini yang belakang sini. Itu ceweknya sini satu. Ya maju. Ayo maju. Ya ini Mas. Jangan mundur sih kono. Matur nuwun nggih. Ora tak kei anu dompet. Ternyata pertanyaannya rapati jelas apa sih? Takon rapati jelas. Ya. Ya, pertanyaannya apa tadi saya? Jenis helm. Ya, coba apa wae? Helm full face, Ah. modular, Ah. open face, off-road, cross. Tepuk tangan. Luar biasa. Kamu dapat dari mana itu? Dapat dari mana? Google. Google. Luar biasa. Tepuk tangan. Berarti dia berusaha untuk mencari tahu dengan jalan browsing, moco, intinya apa? Membaca. Ya. Kalau kalian tidak mau membaca, nggak tahu. Ulangi lagi. Jenis-jenis helm satu. Helm full face, modular, open face, off-road, atau cross. Ya, terima kasih. Namanya siapa? Niken Bella Abriasma. Sopo. Niken Niken. Bella Abriasma. Tepuk tangan tuh Pak Niken. Ya. Bu Guru, paringi setunggal Bu Guru. Ya, monggo. Ambil door prize-nya. Kepenak pertanyaan langsung itu hadiah. Apa ora penak? Tepuk tangan untuk Mbak Niken. Ya. Masih seputar helm nih. Kenapa saya menekankan ke helm? Saya ingin kalian semua termasuk diri saya bahwa setiap mengendari sepeda motor menggunakan helm. Ojo gur nek arep maring Prembun apa maring Kebumen nganggo helm. Tapi setiap mengendari sepeda motor gunakan helm. Paribasane arep maring sawah nganggo motor ya pakai helm. Kira-kira bisa dilaksanakan tidak ini? Saya tak cerita, masih helm lagi nih. Saya punya teman namanya Bapak Budi. Di sini ada Bapak Budi tapi bukan yang di sini maksud saya. Bukan Pak Budi yang di sini. Saya punya teman namanya Bapak Budi, pegawai BKKBN kalau dulu. Rumahnya Kalioso Karanganyar. Kalioso Karanganyar, Solo sana. Ini saya cerita, mudah-mudahan kalian bisa menginspirasi ini dan bisa melaksanakan menggunakan helm. Bapak Budi yang Kalioso itu selama dia menggunakan sepeda motor, setahu saya memang tidak pernah menggunakan helm. Padahal dari rumah ke tempat dinasnya dia bekerja 30 kilo. 30 kilo dari rumah sampai tempat bekerja. Karena kebetulan dulu bareng sama saya sana di Kecamatan Temusu Kabupaten Boyolali, dia dinasnya bareng sama saya. Rumahnya di Kalioso, sekitar 30 kilo, tapi tiap hari tidak pernah menggunakan helm. Coba ada sini. Yang di sana biar di sana saja dulu, ya.
Nah, saya lanjutkan. Pak Budi ini tidak pernah menggunakan helm bertahun-tahun. Bukan pakai mobil. Ya memang karena tidak pernah menggunakan helm. Karena apa tidak menggunakan helm? Mungkin tidak tahu manfaat helm, atau sudah tahu tapi menyepelekan. Kira-kira yang di sini termasuk orang yang menyepelekan helm apa tidak? Alhamdulillah kalau tidak. Nah, kemudian begini, saya lanjutkan. Pak Budi ini suatu saat pada sore hari dia akan pergi ke pasar Kalioso untuk membeli sesuatu. Hanya ke pasar Kalioso kurang lebih hanya 5 kilo, tapi dia menggunakan helm. Sekali itu menggunakan helm. Dilalah alhamdulillah kecelakaan. Ya ngomong alhamdulillah kecelakaan lo malah diguyu. Kenapa ditertawakan saya ngomong alhamdulillah? Harusnya innalillah ya. Iya, memang saya sengaja. Harusnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kecelakaan. Kenapa saya sampaikan kenapa alhamdulillah? Karena berkat menggunakan helm, dia kepalanya tidak terbentur aspal. Kepalanya tidak kena kendaraan, sehingga dia masuk rumah sakit. Namun berkat penggunaan helm itu sendiri, dia tidak meninggal dunia. Padahal lain-lainnya pada patah-patah. Nah, semenjak kecelakaan itu, Pak Budi selalu menggunakan helm. Ini saya bukan mengarang cerita, tapi benar-benar terjadi. Jadi setelah sembuh, dia setiap menggunakan kendaraan, walaupun hanya beberapa meter dari rumah paribasannya, dia tetap menggunakan helm. Karena tahu persis bahwa manfaat helm itu betul-betul bermanfaat untuk melindungi kepala dari kecelakaan atau dari benturan yang mengakibatkan fatal. Nah, dengan cerita tersebut saya berharap kalian akan tetap menggunakan helm. Itu berkaitan dengan helm. Kemudian yang berikutnya, saya hanya mengajak pada kalian semua yang masih tertidur di belakang, silakan berdiri ke sini mas. Itu yang tidur di belakang sini. Sini kamu. Nah, tiduran. Nah, sini. Semono aku roh lho, diarani roh lho, aku mau kecamoko. Nah, bisa tanya ini. Namanya siapa mas? Wahyu Sopo. Wahyu Setio Nugroho, rumahnya mana? Pesulingan, kelas berapa? Kelas 8. Terakhir yang saya tanyakan tadi, terakhir saya cerita apa? Bapak Budi kenapa? Menggunakan helm terus kenapa? Kecelakaan terus kenapa? Aman. Dia masih, alhamdulillah masih mendengarkan ya. Walaupun turunan masih mendengarkan. Ternyata tahu Pak Budi itu kecelakaan karena menggunakan helm sehingga tidak parah, sehingga dia tetap di tidur. Nah, jangan diulangi ya, jangan tiduran ya. Sesuk kan dari tua terus lagi ngomong ngarepe anake, terus anake turunan meneng wae piye. Nek aku sih rapopo, wis tuwa tenan kok. Ya, jangan diulangi ya. Ya duduk, enggak apa-apa. Nah, baik. Ternyata sudah seperempat jam lebih. Saya baru mau pas helm loh ini. Baik, lanjutkan apa lanjutkan? Ya, lanjutkan. Baik. Berkaitan dengan tadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berkaitan dengan lalu lintas, saya mengajak pada kalian silakan apabila menggunakan kendaraan taati aturan lalu lintas sudah ada, terutama kelengkapan kendaraan, baik itu surat-surat, helm, spion, terus penggunaan roda yang sekarang kan banyak anak-anak atau apa, banyak yang menggunakan sepeda motor
rodanya tidak standar. Iya Pak ya? Yang orang Kabuaran siapa coba cung? Yang Kabuaran. Ya, yang Kabuaran. Ya, terima kasih. Terima kasih dia turun. Saya ingin bertanya, pernahkah kalian melihat anak-anak, terus remaja, dewasa ataupun orang tua yang tidak menggunakan sepeda motor tapi tidak sesuai dengan spek atau standarnya? Banyak. Di mana? Di jalan ini ya. Terus trek-trekan bawa barang ya. Iya. Kenapa saya tanyakan ke orang Kabuaran? Karena sini masuk Kabuaran. Saya hanya mengajak kalian, jangan gunakan jalan raya untuk trek-trekan. Kira-kira ada nggak yang sok ikut trek-trekan di sini? Weng. Ada. Sini Mas, aku tuh orang asing masalah ini, orang asing soalnya. Nah, wajah ini saya sudah tidak asing ini. Namanya Dian Nugroho ya. Oh iya ya bener ya. Iya, nggak asing. Kamu sok naik motor rodo keren. Nah, saya tak tanya. Ini testimoni ya. Kalau naik kalau naik sepeda motor yang sudah dimodifikasi, tapi modifikasi yang tidak standar, artinya rodanya dibikin kecil, kemudian setangnya dibikin piye ngono lah ben ketoke keren. Itu lebih enak mana dengan kendaraan yang sesuai dengan pembuatan pabrik speknya? Pabrik Pak. Enak pabrik ternyata enak pabrik. Ini tahu kalau ternyata enak pabrik ya, sesuai spek yang sudah dibuat oleh pabrik, karena sesuai spek pabrik itu sudah sesuai dengan standar keselamatan. Tapi kalau dibuat sendiri dengan dimodifikasi ya standar keselamatannya kurang. Sing mau rodane gede digawe cilik itu ya, jangan diulangi ya. Jangan diulangi ya. Duduk, saya soalnya tahu persis ini Mas Dian ini angel ngomong. Oke, itu silakan kalian menggunakan sepeda motor tapi jangan di jalan raya. Kalau di jalan raya utamakan keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain. Jangan menggunakan sepeda motor muat lebih dari 3 orang. Lebih dari 2 orang, jangan 3 orang, karena juga akan mempengaruhi jalannya kendaraan dan bisa menimbulkan kecelakaan. Itu. Kemudian yang berikutnya, yang rumahnya daerah Padurso masuk ke barat, Sendang Dalem, Rahayu, kemudian ngalor maning Erorejo, Sumberjo. Coba tangannya, ngacung, coba. Ya, yang perempuan sini maju satu. Ya kamu ini ya itu yang dipegang ya. Iya kamu dari sini ya. Saya mohon maaf ya, saya memang tidak terlalu banyak mengungkap berkaitan dengan undang-undang karena ini saya ingin nyantol ke saja, saya ingin nyantol ke. Namanya siapa nih? Fiona, rumahnya mana? Sendang Dalem itu dari Polsek Padurso ke sana ya maksudnya. Saya ingin bertanya, kamu kesini naik apa? Dari mana naiknya? Dari Pon. Saya dari rumah ke Ngepon naik apa? Motor. Terus ditaruh di sini di mana? Di sana. Di Polsek. Gitu. Titipin yang Polsek. Kamu pakai helm enggak? Enggak. Ya.
kalau tidak pakai helm itu padahal jalannya kalau sedang dalam ke sana ya turun. Kira-kira nek jatuh sakit nggak kepalanya? Sakit. Tapi kalau jatuh, kalau tidak jatuh ya nggak sakit ya. Tapi ISIS kurang. ISIS. Kira-kira kalau tidak pakai helm lebih aman atau aman dengan pakai helm? Aman pakai helm. Kalau udah tahu pakai helm itu lebih aman, mau pakai enggak? Mau ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Fiona. Ini Mbak Fiona, hanya sampel saja. Saya tahu persis kalian kalau berangkat ke sini nggak mungkin toh dari Sendang Dalem kemudian Rahayu terus Erorjo langsung naik naik angkot, nggak mungkin langsung naik angkot dari rumah maksud saya, sehingga kamu membutuhkan alat transportasi dari rumah ke jalan raya. Makanya Mbak Fiona ini pakai motor. Namun demikian, secara undang-undang kalian memang tidak diperbolehkan atau belum diperbolehkan. Namun karena darurat, ya kita merem, menurut saya merem ya. Merem artinya bahwa itu melanggar sebenarnya, tapi apa boleh buat karena kan keadaan yang seperti itu. Sehingga saya berpesan, jika kalian menggunakan sepeda motor, monggo, tapi dari rumah ke jalan raya saja. Ya, dari rumah ke jalan raya saja dengan hati-hati dan menggunakan helm. Jangan tidak menggunakan helm. Karena apa? Ketika kecelakaan, kasihan kepalanya. Kemudian ketika kamu tidak hati-hati jalan, menabrak orang lain misalkan di jalan, ya kamu akan kena perkara berkaitan dengan kecelakaan. Karena kalau kecelakaan bisa menimbulkan kerugian pada orang lain, bisa kerugian berupa hilangnya nyawa, kerugian berupa hilangnya harta, sehingga akan dimungkinkan ketika kecelakaan itu bisa akan membawa kamu ke ranah hukum berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bisa dimengerti ya Mbak Gila ya? Ya, terima kasih ya Mbak. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, saya minta kepada anak-anak saya yang ada di depan saya ini semua, apabila kalian ke sekolah dan jauh dari jalan raya, kemudian ada yang pakai kendaraan sampai di sekolahan sini, saya tahu masalahnya ada yang sampai sekolahan sini. Artinya apa? Kalau sampai sekolahan mesti didukani bapak ibu guru nggih. Yo dititipke. Dititipke apa dititipke? Dititipke di mana? Nah, nek dititipke titipan payu. Monggo. Kalau kalian di jalan, sebaiknya kalian jangan menggunakan sendiri, tapi diantar oleh orang tua karena kalian belum waktunya menggunakan sepeda motor. Diantar orang tua, sehingga akan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kemudian yang berikutnya, saya mengajak pada kalian, di depan kalian ini, depan sekolahan, itu kan jalannya lurus. Lurus apa lurus? Kalau pagi ada yang menyeberangkan apa tidak? Ada yang menyeberangkan apa tidak? Terus siapa yang menyeberangkan? Siapa? Pak Satpam ya? Ya Pak Satpam. Ini kalau pagi diseberangkan oleh Pak Satpam, kemudian pulangnya juga iya. Silakan hati-hati. Apabila kendaraan sudah di stop dan sudah berhenti, kalian boleh nyebrang. Tapi kalau kendaraan di stop dan belum berhenti, jangan nyebrang dulu. Bisa dimengerti ya? Karena apa? Saya tiap pagi di depan SMP 1 Perembun. Ini contoh saja. Saya setiap pagi di depan SMP Negeri 1 Perembun yang jalannya ramai luar biasa, apalagi kalau hari Senin dan hari Kamis. Setiap pagi dari setengah 7 telat-telatnya. Insya Allah kalau saya tidak kedalam sakit atau ada keperluan. Tapi kalau saya sehat,
Insya Allah lillahi ta'ala saya dari pagi juga siap di depan SMP Perumbun. Kejadian yang terjadi pada saat diberhentikan ini kebanyakan, nuwun sewu. Dengarkan ini, dengarkan. Banyak para pengguna kendaraan, baik itu orang tua, anak-anak, remaja, pengemudi beca, pengemudi delman, pengemudi motor, pengemudi bis dan lain sebagainya, itu nek di stop belum tentu berhenti. Iya Pak ya? Belum tentu berhenti. Contoh, ini sering terjadi. Ketika saya menghentikan seperti ini, tangan kiri saya julurkan ke kiri. Saya bunyikan seperti gini. Tir. Nah, ini mestinya yang dari belakang saya kan berhenti. Iya Pak ya? Ternyata ketika saya sudah seperti ini, masih banyak juga sing nerobos wae. Kenapa? Pertama, dia tidak berhenti, alasannya yang pertama kesusu. Ping pindhone ora weruh tangan dijulurkan, tidak melihat di situ ada petugas. Alasannya, ya. Jadi alasannya hanya 3. Yang diutamakan alasan yang pertama dia tidak mau berhenti, 1 kesusu, itu tok. Yang kedua tidak melihat orang di tengah jalan atau petugas. Ini kebanyakan seperti itu. Sehingga saya berpesan pada kalian, ketika diberhentikan, sudah berhenti, benar-benar berhenti, kamu baru menyeberang, sehingga aman, tidak terjadi kecelakaan atau tabrakan. Sehingga saya ulangi lagi, masih banyak yang seperti itu. Diberhentikan, sudah berhenti, yang di belakang sudah berhenti di belakang saya, anak-anak sudah nyebrang di depan saya, dari arah belakang masih ada malah justru nyelip, yang lain masih berhenti, masih dia maju. Sering mau menjadikan kecelakaan di situ. Makanya monggo yang di depan sini silakan hati-hati kalau menyeberang. Kemudian saya berpesan pada kalian, sampaikan ke orang tua kalian. Coba dengar yang utara itu, yang di utara, yang ngantuk siapa itu yang ngantuk? Sing ngantuk, coba ini Mas, sing ngantuk ini. Ini, sing ngantuk. Ayo sini. Ayo maju sini, tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah sini. Ayo, tak kasih hadiah sini. Ya, ini, ya. Namanya sinten Mas? Danang Bayu Prasetyo. Rumahnya mana? Pesuningan. Pesuningan mana? Mau Pesuningan. Kayak mau ingin Pesuningan ya? Iki Pesuningan. Ngopo ngantuk Mas? Aku takutnya orang turu ngantuk kok. Mau beli lelean ya? Ngopo mau beli? Main game ya? Ngapa? Itu jam berapa? Masa jam 10 sih ngantuk aja ini. Oh ngantukan. Masa sih ngantukan? Pak Guru, Bu Guru ini ada yang masih muda tapi ngantukan. Tolong diperiksakan ning kesehatan ya. Gulanya piro lho Mas. Ya sana. Baik. Kemudian yang terakhir, ini sudah setengah jam lebih. Yang terakhir saya akan memberikan dikit saja sebagai bahan pengetahuan saja, bahwa di setiap jalan pada pagi hari Pak Polisi insya Allah berusaha untuk bisa melayani masyarakat, untuk menyeberangkan kalian-kalian yang baru berangkat sekolah, menyeberang jalan. Kemudian kalian pernah melihat Pak Polisi seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, karena
pengetahuan masyarakat yang kurang dan Pak Polisinya juga tidak memberikan pengetahuan pada kalian atau penyuluhan pada kalian, sehingga tidak tahu bahwa ada beberapa hal yang dilakukan untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Ini jarang diketahui dan jarang diperhatikan. Ada 12 pengaturan lalu lintas, sehingga kalau kalian di stop atau diberi isyarat pada Pak Polisi yang di jalan atau satpam, kalian tahu, terutama ketika di stop. Nek orang ngerti caranya nyetop, orang ngerti caranya isyarat stop, berarti kan yang lain tidak tahu, yang melihat tidak tahu. Tapi kalau sudah pernah diberi pengetahuan, insya Allah tahu. Ini yang terakhir akan saya sampaikan sedikit saja berkaitan dengan pengaturan lalu lintas. Yang pertama, saya ingin tahu kalian, barangkali ada yang pernah browsing juga. Saya ingin bertanya satu hal. Kalau yang bisa jawab silakan maju ke depan, masih ada door prize itu. Kalau ada Pak Polisi seperti ini di tengah jalan, kemudian meniup peluit 1 kali, ini tandanya apa? Isyarat apa? Isyarat apa? Cung, coba ngacung. Ya, yang di belakang perempuan 1 itu belakang. Ini tadi laki-laki terus. Ayo sini maju. Ya. Tadi seperti ini ya. Ya. Namanya siapa? Kelas berapa? 9D. Saya tanyakan, kalau seperti ini isyarat apa? Stop apa? Stop. Ya, terima kasih. Ini betul stop, tapi belum lengkap. Kalau seperti ini, peluitnya 1 kali, itu artinya memberhentikan semua jurusan. Stop semua jurusan. Stop itu berhenti, betul. Kalau stop, ini juga stop, ini juga stop. Tapi ada sendiri. Kalau seperti ini berarti semua kendaraan yang dari semua jurusan harus berhenti. Sehingga kalau kalian nanti di perempatan atau proliman ada Pak Polisi seperti ini, pas kalian naik sepeda motor, berarti kalian harus berhenti. Ini satu lagi, karena tadi baru stop kok jawabannya ya. Kalau ini seperti ini. Ayo, ini seperti ini, ini. Ya, kalau seperti ini stop dari arah depan. Jadi kalau ada Pak Polisi seperti ini, berarti yang dari sana ke sini ada kendaraan dari depan sana harus berhenti. Tapi yang dari belakang tetap boleh jalan, ya. Karena kamu sudah maju, silakan ambil 1. Ya, walaupun rada setengah keliru rapopo. Ya, tepuk tangan. Baik, itu ya, saya ulangi. Saya berikan semuanya sedikit agar kalian tahu. Kalau seperti ini, gitu, sempritan 1, stop semua jurusan. Jadi semua arah harus berhenti. Kemudian kalau seperti ini, stop arah depan, peluitnya 1, ya. Kalau seperti ini, stop dari arah belakang. Yang dari belakang berarti harus berhenti. Tapi kalau seperti ini, dua-duanya gimana maksudnya? Ya, stop dari depan dan belakang. Ya. Kalau seperti ini stop dari arah tertentu. Itu kalian ketahui. Kalau ketika kalian tidak mengetahui, nanti di stop ya bablas terus. Saya ulangi lagi, stop semua jurusan, stop dari arah tertentu, stop dari arah depan, stop dari arah belakang, stop dari depan dan belakang. Kemudian untuk menjalankan kendaraan,
ada 3 macam, ya, menjalankan kendaraan. Menjalankan kendaraan ada 3 macam. Dari arah kanan, menjalankan kendaraan dari arah kanan, peluitnya 2 kali tiup, pripit, pripit, ya. Ini menjalankan kendaraan dari arah kiri, pripit, pripit, ya. Kemudian menjalankan kendaraan dari arah kiri dan kanan, pripit, pripit. Sudah ya, 3. Kemudian mempercepat dan memperlambat ada 2. Memperlambat dari arah depan begini, prit prit prit, sepertinya 3 kali, ya, prit 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 prit. Ini dari arah belakang, prit 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 prit. Ya. Kemudian ada itu kalau perlambat. Kalau mempercepat ada 2 juga, tapi dari arah kanan dan kiri. Prit 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 prit. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Barangkali banyak hal yang kurang berkenan di hati, terutama pada Bapak Ibu guru sekalian dan Bapak kepala sekolah, karena keterbatasan waktu tentunya. Dan saya memang sengaja tidak menggawa slide, karena kalau membawa slide saya akan terpaku pada slide itu sendiri, sehingga akan terlalu banyak yang saya sampaikan. Kalau terlalu banyak memang bagus, tapi hanya terpaku pada itu saja. Dan sekali lagi Pak Polisi berharap pada kalian semua, adik-adik semua yang menggunakan kendaraan, silakan berhati-hati, lengkapi kendaraan selengkap mungkin, gunakan helm pada saat mengendarai kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan, karena kecelakaan akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu saja dari saya. Mohon maaf segala kekurangannya. Dari kali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Dan lagi semangat lagi. Tepuk tangan sekeras-kerasnya. Berdiri, berdiri semuanya berdiri. Ya, berdiri. Semuanya berdiri. Untuk pelemasan kakinya digoyang-goyangkan, silakan. Baik, terima kasih. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu sampai pemateri berikutnya menyampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.